Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi MPS hari ini adalah tentang pembiasaan 5S, senyum, sapa, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Oke. Sebelumnya akan saya putarkan terlebih dahulu video, kalian bisa lihat, silakan. Senyum. Oke. Kamu pernah mengalami ini ya? Sapa. Sopan. Terima kasih. Oh, ini 6S ya. Oke. Dari video yang sudah kayak tadi, kira-kira hal-hal itu sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuma kalian nggak menyadarinya. Sebenarnya itu sudah kita lakukan setiap hari. Ketemu orang, halo, hey mas bro, hey mbak, halo kakak, assalamualaikum pak, kan seperti itu. Jadi sebenarnya sederhana. Cuma kalau nggak tahu caranya, nggak ada istilahnya apa, etikanya, juga bisa masalah, ya enggak? Hai bro, nah, itu kan juga bisa jadi masalah. Nanti sakit, tersinggung dan sebagainya. Misalnya menyapa, tidak memanggil namanya, dengan memanggil panggilannya. Misalnya orangnya karena putih sekali, dipanggil apa? Nah, atau orang yang hitam-hitam, hai Mr. Black, itu kan sebenarnya menyapa, tetapi menyinggung. Ya boleh seperti itu. Jadi menyapa dan sebagainya itu juga harus mempunyai etika, juga harus menjaga perasaan orang lain. Oke. Modal pembentukan karakter melalui budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi ini sekilas saja, tidak apa. Jadi pendidikan karakter. Sekarang itu pendidikan yang pertama adalah karakter. Karakter itu apa? Karakter itu apa? Bukan. Ya, karakter. Karakter itu apa? Sikap. Apa lagi? Yang lain coba. Nanti kita simpulkan bersama. Karakter itu apa? Coba semuanya bersuara. Irfani. Karakter apa? Karakter. Kalau kan selalu mengucapkan karakter. Oh, karakternya bocah, karakternya anak itu. Karakter itu apa? Ivan, coba satu kata saja yang pengertian karakter. Adi. Karakter apa? Cara pemikiran. Oke. Wahyu. Sikap. Oke, itu udah build. Kamu yang lain, mungkin ada yang sikap selain sikap.
sifat, ya, kelakuan, ya kelakuan, perilaku, perilaku, sikap, sifat, perlakuan itu tadi apa? Pemikiran. Oke, sebenarnya sudah hampir benar semua. Jadi yang namanya karakter apa? Jadi coba bisa dilihat. Karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah tabiat atau sifat-sifat kejiwaan. Terus akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Karakter setiap orang beda enggak? Mungkin bisa sama, tetapi tidak persis. Ya, tidak sama. Nah, itu yang namanya karakter. Nah, kemudian kata sendiri adalah pendidikan. Pendidikan itu apa? Kamu kan sudah pendidikan dari SD, SMP, atau MI, MTS. Kamu sudah pernah mendengar pendidikan. Pendidikan itu apa? Pendidikan adalah apa? Apa? Menuntut ilmu. Pendidikan. Ya. Ya, berpikir sebentar saja. Pendidikan apa? Bisa mengetahui itu membedakan baik benar, salah benar. Boleh, bisa. Ayo. Pendidikan itu apa? Belajar. Oke. Belajar, menuntut ilmu, bisa membedakan baik dan benar, belajar. Alia? Pendidikan itu apa? Pembelajaran. Oke. Sudah ada bayangannya. Jadi intinya pendidikan itu adalah apa? Adanya perubahan. Tidak? Adanya perubahan. Itu inti daripada pendidikan. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Yang awalnya salah menjadi. Nah, itu kan pendidikan. Yang awalnya kurang baik menjadi baik. Nah, itu namanya pendidikan. Pendidikan itu proses. Itu bahasa sederhana. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek-objek tertentu. Jadi adanya tambahan pengetahuan. Gitu ya. Tetapi menurut undang-undang di negara kita, tujuan utama pendidikan adalah apa? Membentuk akhlak yang baik. Semua pendidikan apapun itu, tujuan nomor satu adalah pasti membentuk budi pekerti atau akhlak yang baik. Tidak cuma di sekolah Islam, di sekolah umum, apalagi kita di sekolah Islam, apalagi di pesantren. Tujuannya adalah orang itu berakhlak atau budi pekerti yang baik. Sudah itu toh, nggak ada yang lain. Pinter tapi nggak berakhlak baik, nanti dia merugikan, merusak, ya enggak? Meskipun nggak pintar tapi berakhlak baik, insya Allah orang yang selamat. Nah, gitu ya. Jadi, oke. Jadi pendidikan karakter adalah meningkatkan mutu pendidikan dan pendidikan mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia. Jadi inti sekolah, inti mondok, inti apapun yang namanya pendidikan, yang namanya belajar itu adalah ini. Akhlak mulia. Yang sekolah dimanapun sampai jauh apapun, tujuannya ya ini. Ya enggak?
Dimanapun aja itu. Karena ini yang makan memang menyelamatkan apa? Ya modal orang hidup ya memang akhlak yang baik. Oke. Itu saja. Terus oke, sekarang kita tadi ke video tadi. Kita langsung ke salah satu yang paling mudah, yang paling dasar saja, yang paling bisa kita laksanakan, yang bisa kita praktekkan langsung dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, baik kamu di sekolah, di pesantren, di rumah, atau di lingkungan yang baru sekalipun, adalah apa ini? Budayakan 5 apa? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Oke. Senyum. Senyum itu yang kayak apa? Senyum itu yang kayak apa? Senyum. Nah, kalau kita pertama bertemu orang langsung senyum. Kamu misalnya ketemu orang langsung senyum. Disenyumi orang. Masa kamu mau marah? Kamu mau emosi? Kan udah mungkin. Kalau ada orang senyum pasti kita juga balas senyum. Ya enggak? Ya, betul. Apalagi senyum itu adalah sodakoh berpahala tanpa modal, cuma meringis tok apa? Senyum. Kalian senyum itu yang tulus, jangan dibuat. Senyum itu kan macam-macam juga. Senyum tulus, senyum itu. Terus senyum, ada senyum sinis, itu bisa senyum sinis. Atau senyum meremehkan kan bisa juga. Senyum itu yang tulus. Biasanya kalau senyum tulus itu ya los saja, giginya kelihatan tidak apa-apa. Enggak Pak. Nah, sesuatu yang disampaikan dari hati pasti akan sampai ke hati. Ya dah. Sesuatu yang disampaikan dari hati akan diterima juga oleh hati. Jika kuat itu nanti. Oke. Nah ini ada definisi sebenarnya. Senyum adalah menggerakkan sedikit raut muka serta bibir agar orang lain atau lawan bicara merasa nyaman melihat kita saat berjumpa. Loh, ini kan sederhana sekali. Tetapi membuat orang menjadi nyaman. Beda tapi kalau senyum itu jarang-jarang, tapi kalau senyum bahaya. Jadi membuat orang gila kalau senyum ya. Nah, senyum ya murah senyum boleh, tapi ya jangan senyum sendiri. Bahaya, gitu ya. Menggerakkan raut muka sedikit dan bibir ini kan digerakkan. Terus sehingga membuat lawan bicara menjadinya nyaman. Ya jangan ngobrol, gontok-gontokan, mesun-mesunan. Enak berapa? Tidak enak. Tapi jangan santai dengan senyum. Iya Kang, iya Mbak. Pasti suasananya menjadi lain. Oke. Salam. Salam kalau kita sebagai muslim ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang-orang luar ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hello everybody, good morning dan sebagainya. Good morning, selamat pagi. Good night. Wahyu itu sering kalau pas liburan kemarin sering mengucapkan good night. Biasa kan seperti itu, good night. Bahaya ya. Oke, salam. Salamnya dilakukan dengan ketulusan mampu menjaga suasana kaku. Salam bukan berarti apa ini? Berjabat tangan saja, tapi mengucapkan bisa. Salam. Salam itu kan bisa ketemu salam bisa, mengucapkan salam juga bisa. Kemudian sapa. Sapa itu apa?
dia disapa, mengawali pembicaraan kayak basa-basi dulu. Gitu. Dia kabare, bagaimana kabarnya, terus kaifa haluk ya ukhti, kaifa haluk ya akhi. Ya. Jadi tegur, sapa, ramah yang kita ucapkan membuat suasana menjadi akrab dan apa kabar. Pokoknya banyak kata-kata yang bisa dipilih. Yang kedua, yang keempat yaitu apanya? Sopan. Sopan itu bisa. Jadi ada teman sini, duduk yang sopan itu gimana? Berbicara yang sopan itu bagaimana? Terus apa lagi? Berbicara, duduk, cara melihat orang. Ya enggak? Cara melihat orang itu kalian sopan gimana? Ya kalau kita berbicara dengan lawan itu ya jangan melihat matanya. Apa? Sopan enggak? Apalagi dengan orang yang tua, enggak sopan. Nah, itu ya. Ya usahakan kalau berbicara itu tidak usah menatap mata. Itu ya. Coba kamu menatap mata kamu sama itu. Udah 5 menit saja. Kok enggak? Apalagi kalau misalnya cowok sama cewek. Enggak, Pak. Jadi enggak sopan misalnya. Jadi duduk ada sopan santunnya, makan, terus sopan santun dengan guru, terus apa? Berbicara dengan orang lain. Kemudian terima terakhir adalah santun. Sifat yang dimiliki orang lain dan dimiliki orang yang istimewa, yaitu orang yang mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Contoh, misalnya kamu di angkutan umum, ada orang tua, lansia, dan ada anak kecil. Kamu meskipun kamu datang duluan dan dapat tempat duduk, tetapi alangkah baiknya ketika ada orang tua atau anak kecil dipersilahkan dulu. Kan namanya mendahulukan kepentingan orang lain yang lebih membutuhkan daripada kepentingan pribadi. Nah itu. Sampai sini ada pertanyaan? Gak usah lama-lama, Oke. Selingan. Saya punya satu video lagi, bisa dilihat. Ya. Jadi ini sederhana sekali, tapi penting. Bagaimana sih sebenarnya etika dasar yang seharusnya kamu ketahui sejak dini? 1. Ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah meluangkan waktunya untuk membantu. Terima kasih. Terima kasih. Itu kan mudah sekali. 2. Mengucapkan maaf saat kamu melakukan kesalahan atau kekeliruan atau menginterupsi pembicaraan orang lain. Maaf. 3. Ucapkan permisi ketika kalau ada jalan, bicara, melewati sekumpulan orang atau hendak masuk ke seseorang. Ucapkan tolong ketika akan meminta bantuan seseorang. 5. Selalu tepat waktu dan menepati janji dengan memberitahukan lebih awal bila berhalangan atau terlambat. 7. Membudayakan antri dengan tertib. 8. Membuang sampah pada tempatnya bila perlu memilah nafas sesuai dengan jenisnya ya. 9. Menutup pintu sebelum memasuki wilayah pribadi seseorang. 10. Merapikan tempat tidur yang kamu pakai ketika sedang bertamu di tempat orang. Dan 11. Membereskan piring-piring kotor sehabis makan.
12. Mendahulukan membantu orang tua dan anak-anak. 13. Tidak mudah bersendawa atau buang gas di sembarang tempat. 14. Memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada orang yang baru ditemui. 15. Tidak bertanya hal-hal pribadi kepada orang yang baru dikenal. Dan 16. Sebaiknya berpakaian yang pantas dan sesuai dengan jenis kegiatan. Belas, tidak memarahi orang di depan umum. Dan 18, menunjukkan rasa hormat kepada orang lain dengan cara berbicara yang sopan dan bersikap sederhana. 19, membawa sesuatu seperti makanan, minuman, atau bunga ketika diundang ke rumah seseorang. 20, melepaskan alas kaki ketika sedang bertamu. 21, menjaga kontrak-kontrak ketika sedang bercakap-cakap. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan tubuh setiap saat. Jangan lupa subscribe ke Blimbi ya. Mudah nggak? Bisa dilakukan setiap hari ya? Sederhana, tetapi bagus gitu ya. Ucapkan terima kasih, minta maaf, permisi, gitu. Kalau berbicara tidak cekakaan, itu kan setiap hari bisa kita lakukan ya. Meskipun sederhana, kalau itu disepelekan ya jadi masalah, menjadi ketidaknyamanan ketika sedang berinteraksi. Ketika asik-asik ngobrol, tiba-tiba kamu dengan bangganya kentut di depan dan cekakaan, itu kan juga gak sopan namanya. Ya dah. Permisi, saya mau ke sana dulu. Ini kan malah bagus, gitu ya. Terus materi terakhir adalah karena kita lingkungannya di pesantren, di sekolah yang berbasis pesantren, tentu ada etika tersendiri khusus yang harus kita perhatikan. Kalau etika sama guru, saya yakin kalian sudah pernah, sudah tahu. Ketemu ya salam, terus cium tangan, kan juga bisa. Gitu. Terus apa lagi? Berbicara yang sopan. Usahakan kalau bisa pakai bahasa apa? Bahasa Kromo bisa. Bahasa Jawa. Assalamualaikum Pak. Pelajaran ini Pak, ada tugas bisa. Terus dengan teman bagaimana? Pasti sudah tahu. Tetapi pasukan hanya mau menambahi satu saja. Karena kita di lingkungan pesantren, jadi ada sesuatu yang baru yang tentunya bagi yang belum pernah mondok. Misalnya adab atau etika ketika bertemu atau soal dengan pengasuh. Kalau dalam hal ini di sini ada Ayah Bunyai. Kalau ada beliau sedang lewat, kalau ada beliau sedang berjalan, terus apa lagi? Sedang ngajar, kata seperti itu. Kalau cium tangan, biasanya kita kan begini. Cium tangan itu di sini atau di sini? Kebanyakan tak lihat itu cium tangan kok ditaruh di pipi. Salah apa benar? Di mana? Di mana? Ya dicium itu mana? Punggung? Iya. Gini ya. Saya sering itu gini. Bukan di pipi. Tapi di hidung, dicium di hidung. Gitu ya. Ya kenapa? Ya itulah tangan orang tuamu, tanganmu yang bekerja keras setiap hari, yang menafkahi kamu, membuat kamu mengajari kamu. Ya itulah tangan itu. Kita hargai, gitu ya. Yang lebih bagus lagi adalah
ini yang sering diajarkan di pesantren, ciptaan itu sudah cukup sekali. 1, 2, 3. Luar, dalam. Jadi gini. Jadi diambil aja gini. 1, 2, 3. Gitu ya. Jangan praktekkan pasti ya. Nah, kalau ibu putri pasti sama punyai, dan putra ya sama. Oke, ciptaan sudah. Terus kalau sedang berbicara ustadz atau siapa guru atau ya itu, usahakan kalau kamu diajak bicara tidak usah menatap mata, tundukkan pandangan, dengarkan saja. Nah itu kan malah sopan sekali, ya enggak? Masa di mendalam gitu kan enggak sopan. Oke, kalau misalnya ada orang lewat, nah, ini kan kebiasaan santri-santri, ada pengasuh lewat, ada kiai lewat, ya. Kalau kamu sedang lari, hentikan saja dulu. Kalau kamu sedang jalan, sedang berdiri, hentikan saja dulu. Usahakan menunduk, kalau tidak menunduk gini, atau jongkok tidak apa-apa. Itu yang dibiasakan atau dibudayakan di pesantren. Kalau dipanggil segera datang. Jangan dipanggil malah lari. Nah gitu ya. Irfani melayu, tidak boleh. Irfani dalam, langsung datang. Kalau dipanggil segera dijawab dan segera datang. Apalagi seperti itu yang harus dilakukan. Terus kalau sedang mau bicara bilang maaf ngapunten, mau memotong bicaraan harus bilang maaf. Ya, gitu ya. Jangan langsung potong. Ada orang tua jadi kalau sedang berjalan beriringan jangan jejer. Apalagi di depannya, harus di belakangnya. Kalau ada gurumu, kalau ada pengasuh, ada ustadz, ada kiai kok jalan dan searah, usahakan kamu di belakangnya. Jangan bareng, apalagi di depannya. Gitu ya. Ini sederhana, tetapi memang apalagi kita yang orang Jawa itu namanya sopan santun, namanya unggah ungguh itu paling penting. Ya enggak. Ora pinter apa tapi sopan itu kan senang. Tanya ibu-ibu itu kalau mencari menantu itu pasti yang sopan. Pinter itu nanti. Penting sopan, tahu jawab. Oke. Ada pertanyaan sampai sini tentang hal-hal yang perlu dibiasakan tentang 5S, tentang etika pergaulan ketika di sekolah ataupun di pesantren. Tadi di etika tadi ada tata cara berpakaian. Ya kita berpakaian itu ya harus tahu tempat dan waktu kan. Kalau kamu main boleh pakai pakaian santai. Kamu sholat, kamu ngaji pasti pakainya berbeda. Kamu sekolah berbeda. Jadi kalau orang Jawa mengatakan, ada pepatah mengatakan ajining diri saka latih. Yang sekarang lagi hits. Kan ada itu latih apa? Latih challenge. Ya. Latihnya yang biasa itu ya. Latih challenge. Nah itu kan liriknya itu kan diambil dari pepatah Jawa. Ajining diri saka latih, ajining raga saka buson. Maksudnya gini. Harga diri seseorang itu tergantung ucapannya atau lidahnya. Kalau ajining raga, harga diri kita, tampilan luar kita itu tergantung pakaiannya. Ya enggak? Ajining diri saka latih, ajining raga saka busa. Itu penting. Mungkin itu cukup ya. Ini setengah 12.
Nanti saya istirahat, sholat zuhur. Hari ini selesai di sini. Ya. Besok hari terakhir, insya Allah mau tak belikan makanan saya minum. Pesan apa kamu nih? Kan ini sedikit, gampang nanti tak belikan. Ya makan snack saja saya minum gitu ya, insya Allah ya. Oke. Cukup untuk hari ini. Dari Pak Subran cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.